حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. شهد لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نصلي إلى حضرته سلطان الأولياء الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، سيدي الشيخ عبد الله مبارك بن محمد، سيدي الشيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين، إلى حضرته الكرام سيدي محمد علي بن أنفي أكبر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رضي الله عنه ونفعنا به بعلومه وبكرامته في الدارين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك ومطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, seperti yang tadi disampaikan Ustaz Rahmat, tidak terasa bahwa sebentar lagi kita sudah akan sampai pada ibadah bulan Ramadan. Man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu rizqahu 'ala nar. Barang siapa yang berbahagia, bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Bahagia tak, turun yang lain-lain, turun sedekahnya, turun ibadahnya, sedekah. Ungkapan rasa bahagia itu insya Allah sudah kita mulai. Bagi yang sudah, bagi yang belum, berarti kita akan memulai. Bagi yang tidak, monggo kita bersama-sama memulai. Memulai apa? Yang menyambut bulan suci Ramadan dengan ibadah, dengan riyadhah, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana sudah menjadi tradisi dan tuntunan guru kita, 40 hari dalam bulan Ramadan ditambah 10 hari sebelum Ramadan minimal, kita berupaya untuk bisa qiyamul lail secara istiqomah. Istiqomah, acik, tanpa putus. Berapapun kemampuan kita melaksanakan qiyamul lail terserah. Kalau mengacu kepada tuntunan sholat sunnah yang menjadi amalia guru kita, ya tahajudnya 12 rakaat, tasbihnya 4 rakaat, witirnya 11 rakaat. Itu kalau mengacu kepada tuntunan tersebut. Tapi kalau memang kita belum mampu seperti itu, ya kita berapa mampunya, silakan, tidak masalah. Intinya seperti yang tadi disampaikan, sementing kita bangun. Sementing bangun, dan tidak bangun saja, bangun, wudhu dan sholat. Kalau bangun itu ya semuanya bangun. Dulu kita punya teman, punya saudara bercerita kepada kita, Ustaz Selamat yang pertama kali dicerita. Tiap jam 12 dia harus bangun dan istiqomah bangun selama 40 tahun. Coba bayangkan, 40 atau 20 tahun. Tapi bangunnya itu bukan untuk sholat, untuk ngambil daging, dijagal itu untuk dijual. Sebab kalau telat bangunnya, telat bukanya tokonya di pasar itu ada saudara kita yang seperti itu. Alhamdulillah diberi kemampuan bangun sekian puluh tahun. Pokoknya jam 12 dia pasti sudah berangkat. Itu namanya istiqomah. Istiqomah bangun. Kita dituntut oleh guru istiqomah supaya kita bagaimana kita bangun plus ibadah sesuai kemampuan lah. Kenapa rahasianya 40 malam gitu ya? Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man akhlasallahu arba'ina laylan dhaharat janabiul hikmah.
fi qalbihi ila lisanihi. Barang siapa yang 40 hari dia istiqomah dengan tulus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terlahir di dalam qalbunya itu mutiara-mutiara hikmah. Akan keluar secara otomatis. Kadang-kadang orang itu ngomong ya sekadayaan, tiba-tiba apa yang disampaikan itu ilmu. Makanya luar biasa. Ini salah satu sudut pandang bahwa hadis itu pernah ada hadis yang menyampaikan seperti itu. Belum lagi dalam hal-hal yang lain. Kita dulu pertama kali ini dalam aspek yang lain yang saya sampaikan. Contoh yang lain. Ada dulu pelajaran pertama 40 hari yang dituntun yang dibina oleh Al-Mukarram di Surabaya. Semua pengurus ayo wajib itu ikut Riyadhah 40 hari. Di absen tiap malam itu. Sama Sajudi. Mulai masih zamannya Kasturi. Kemudian tiba-tiba persis hari ke-40 pulang dari Benteng, nyampe di rumah itu tiba-tiba diajak oleh seseorang, oleh ya tetangganya, sahabatnya, orang baik lah, tiba-tiba diajak untuk daftar haji. Seperti itu. Itu barokah luar biasa. Ini lain, ini urusan yang kelihatan fisik. Kelihatan mata, kelihatan seperti ini dunianya sih. Tapi saya tidak bermaksud untuk menyampaikan bahwa ibadah itu untuk kepentingan yang bersifat duniawi, tidak. Tetapi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan nulayani janjinya bahwa setiap apa yang kita persembahkan kepada Allah, Allah pasti akan mempersembahkan yang terbaik. Jadi bukan sesuatu yang berlebihan kalau kemudian Allah memberikan sesuatu ketika kita melaksanakan ibadah seperti itu. Itu dulu 40 hari pertama. Tiba-tiba seperti itu. Nah, masih banyak contoh-contoh yang lain. Maka dari itulah apa yang disampaikan Ustaz Slamet, ya mudah-mudahan kita bisa mampu mengamalkan dengan baik ya. Nah, ini banyak tahapannya, boleh 40, boleh 39, boleh 38, boleh 37, boleh berapapun, biar semalam tidak masalah. Tidak ada masalah. Namanya latihan. Ya Allah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa silaturahim, sama-sama melaksanakan amaliyah sebagaimana yang sudah istiqomah kita laksanakan di mushola ini, di tempat kita yang mulia ini tiap malam Kamis. Dalam salah satu bait alinea kitab Miftahus Sudur ini, Allah maksud saya pengarsa Abah Hadratus Syekh Shahibul Wafadatul Arifin menukil salah satu hadis Nabi Muhammad SAW seperti ini. Waqala Nabi SAW, kun ma'allah wa illam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, kun ma'allah, hendaklah engkau menjadi orang yang selalu bersama dengan Allah. Ini perintah Rasul. Hendaklah kalian menjadi orang yang selalu bersama dengan Allah. Wa illam takun ma'allah, jikalau kalian tidak bisa selalu bersama dengan Allah, fakun ma'aman kana ma'allah, maka hendaklah kalian selalu bersama dengan orang yang telah bersama dengan Allah. Kenapa demikian? Fa'innahu, karena sesungguhnya dia, orang yang telah bersama Allah itu, yusiluka ilaihi, akan mengantarkan kalian ilaihi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kalian akan sampai kepada Allah. Hadis ini kita cermati ada dua perintah. Yang pertama, secara pribadi kita diperintah oleh Rasulullah SAW untuk selalu bagaimana kita dekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu secara pribadi. Silakan dilakukan. Tapi ketika kita melakukan secara pribadi untuk mendekatkan diri kepada Allah belum bisa, maka carilah perantara lain
yang bisa mengantarkan kalian dekat kepada Allah. Ada dua perintah. Kalau kamu bisa sendiri silakan. Kalau kamu tidak bisa ya silakan merger kata Abu Bakar itu. Seperti itu. Oleh karena itu mendekatkan diri kepada Allah itu, menuju kepada Allah itu boleh dilakukan secara pribadi, secara individu, boleh juga dengan berjamaah, bergabung, berwasilah. Tergantung sekarang kembali kepada pribadi. Kalau kita mampu berangkat secara sendiri ya silakan, tidak masalah. Tapi kalau kita merasa tidak mampu berangkat sendirian, ya silakan bergabung. Maka di dalam wasiatnya para sahabat di depan itu intabihu wasailu ila maghfiratin min rabbikum ma'a hadhil qafil ruhaniyah fa an qaribin yanqatu at-tariq wa la yujadur rafiq fi dhalikal alam. Wahai sekalian ikhwan, sadarilah oleh kalian semua dan bersegeralah kalian wasalimu ila maghfiratin, bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebentar lagi ini kita akan berpisah dengan dunia. Usia kita akan berpisah dengan kehidupan. Sebelum itu terjadi, segeralah kamu bergabung ma'ahadil qawafil ruhani, bersama kafilah ruhani. Siapa yang dimaksud kafilah ini? Kafilah ruhani ini yang thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryani, itu aja gampangnya. Bersama rombongan di situ, bersama pimpinan di situ, bersama mursyid di situ. Kalau kita tidak segera sehingga terlambat dan kedahuluan umur berpisah, wala yujadur rafiq, tidak akan lagi kalian mendapatkan orang yang bisa mendampingi kalian menuju kepada Allah. Yang terjadi nanti adalah penyesalan, sebagaimana banyak kisah di dalam Al-Quran. Banyak orang sudah dipanggil oleh Allah, dia sudah diangkat, minta kembali dihidupkan, karena banyak hal-hal yang belum bisa dilaksanakan dengan baik ketika masih hidup. Nah, ini kemudian berdasarkan hadis Rasulullah SAW ini, silakan kita mau memilih yang mana, mau berangkat sendiri atau mau bergabung dengan kafilah rohani tersebut. Kalau sendiri ya sudah silakan. Kalau bergabung itu namanya berwasilah. Wasilah itu istilah yang lain yang lazim itu adalah tawassul. Tawassul. Allah memerintahkan tentang hal bertawassul. Wabtagu ilaihi ya ayyuhalladzina taqullaha wabtagu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Di dalam surah Al-Maidah 35 bahasa lain. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah, carilah perantara yang bisa mengantarkan kalian kepada Allah, dekat kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi, dan bersungguh-sungguhlah kalian di jalan itu. Jangan tolak-tolak lagi. La'allakum tuflihun, agar supaya kalian termasuk orang yang beruntung. Jadi kalau di dalam bait yang lain, para sahabat menggambarkan, mengutip dalam salah satu, idza aradallahu an yuwali 'abdan min 'abdihi fataha 'alaihi baba dzikri. Kalau Allah tidak menolong seorang hambanya, ditolong, diselamatkan, Allah membuka wasilahnya itu salah satunya adalah lewat pintu dzikir. Nah, ketika sudah dibuka, jadi isyarah untuk isyarah bahwa Allah menyelamatkan kita itu melalui pintu dzikir. Salah satunya seperti itu. Ketika pintu dzikir sudah dibuka, itu terserah. Kita tahu pintu ini sudah dibuka. Ketika sudah dibuka, apakah kita masuk dan tetap di situ, wukuf di situ, atau kita masuk saja sebentar, habis itu keluar lagi, atau kita biar dibuka pintunya kita enggak masuk, tetap kita ada di depan, tidak mau masuk. Pilihan-pilihan itu terserah, dikembalikan kepada kita. Tetapi Allah telah memberikan garis, idza aradallahu an yuwali'atan min 'abdihi fata'a 'alaihi baba dzikri. Ketika Allah tidak menolong, menyelamatkan, dan tidak ada pertolongan yang terbaik kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membuka pintu dzikir.
Ketika sudah ada di situ, maka di situ ada mursyid yang menuntunnya nanti. Maka dari itulah berbicara tentang wasilah itu ada kisah yang luar biasa. Jadi wasilah itu, tawassul itu ada minimal 3. Minimal 3. Ada tawassul bil asma, dengan asma Allah. Ada tawassul bil a'malis sholihah. Ada tawassul bis sholihin. Ada tawassul dengan asma-asma Allah, dengan mengamalkan asma-asma Allah. Seperti di dalam surat Al-A'raf kalau tidak salah itu. Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Di situ Allah memerintahkan, silahkan kamu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asma-asma Allah, dengan nama-nama Allah. Ya. Kita ini mengenalnya asma Allah itu sebanyak 99 asmaul husna. Silakan pergunakan untuk bertawassul kepada Allah dengan menggunakan itu. Tetapi di situ wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Tetapi tinggalkan orang-orang yang berpaling di situ, bermain-main di situ, yang tidak karena Allah, tinggalkan. Nah, bertawassul itu bisa dengan asma Allah. Silakan. Kita mempunyai potensi di mana? Inilah kemudian menjadi dikembangkan oleh kalangan, oleh tokoh-tokoh, oleh orang-orang tertentu, oleh berbagai pihak lah. Asma-asma ini kemudian dijadikan alat untuk memang betul-betul mengantarkan umat. Ada yang memang asma ini dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi kepentingan-kepentingan yang sifatnya sesaat. Mungkin untuk ketebalan, mungkin untuk pelaris, mungkin untuk hajat-hajat yang lain dan sebagainya. Nah, tidak semuanya tujuannya adalah karena Allah, tergantung siapa yang mempergunakan asma. Tetapi Allah mengatakan tinggalkan orang yang berpaling dari situ itu, yang tidak karena Allah, yang tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lalu di situ. Itu wasilah yang pertama, tawassul yang pertama. Ada tawassul bil a'malis sholihah. Tawassul dengan menggunakan amal soleh. Dengan menggunakan amal soleh. Rasulullah SAW dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, di situ mengisahkan pernah terjadi suatu saat ada 3 pemuda yang sedang berjalan bersama-sama, tiba-tiba di tengah itu hujan deras lebat. Maka 3 orang pemuda ini masuk ke dalam sebuah gua. Karena hujan begitu lebat, barangkali begitulah. Tiba-tiba pintu gua itu kejatuhan batu besar, sehingga ini terjebak di dalam pintu, di dalam gua. Dia tidak bisa keluar karena di depan gua itu ada pintu, ada batu besar yang menutupi gua tersebut. Maka 3 orang ini kemudian bersepakat, mengusulkan dan bersepakat untuk berdoa kepada Allah, mohon agar batu yang menghalangi pintu gua itu dibuka oleh Allah. Permohonannya apa? Dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal solehnya yang pernah dia lakukan. Salah satu di antara pemuda itu berdoa kepada Allah, ya Rabb, saya ini punya orang tua. Dulu saya punya orang tua yang sudah sepuh, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga ini saya, ya Rabb, saya yang selalu memberikan makan mereka. Jadi saya perak susu, kemudian saya berikan kepada orang tua saya, dan saya tidak memberikan susu itu sebelum kepada anak dan istri saya, sebelum saya berikan pertama kali kepada ibu saya. Dan terus suatu ketika saya pernah pergi meninggalkan rumah karena satu urusan. Tiba-tiba saya pulang ke rumah sampai larut malam. Saya tampak orang tua saya sudah tertidur lelah dalam suasana lapar. Belum saya beri minum susu. Maka kami siapkan susu itu, saya berikan kepada ibu untuk diminumkan kepada. Sementara anak dan istri saya kehausan minta itu susu, tapi saya tunda. Saya harus memprioritaskan ibu saya. Maka ya Rabb, jika Engkau tahu dengan amal yang aku lakukan ini, ketika aku melayani ibu saya ketika itu,
maka bukalah batu ini supaya saya bisa melihat kekuasaanmu, supaya saya bisa melihat wajahmu. Maka perkenankan bukalah batu ini sehingga saya bisa melihat kekuasaanmu di luar sana. Dengan doa seorang pemuda ini kemudian terbukalah sedikit, bergeserlah pintu itu, batu itu, sehingga kelihatan dia dari dalam gua alam di luar gua tersebut. Kemudian pemuda yang kedua bermohon juga kepada Allah, ya Rabb, saya ini dulu pernah punya anak buah, bekerja di tempat saya beri upah dia tidak mau, saya beri ongkos dia tidak mau, setiap saya kerja begitu. Tetapi ongkos yang harus saya bayar kepada pekerja saya itu saya kumpulkan sampai berjumlah sejumlah tertentu, dan uang itu saya belikan dengan sapi, dengan lembu, sehingga terus saya suruh orang lain untuk ternak lembu ini, dan terus dia berkembang sampai banyak. Suatu ketika orang itu datang ke tempatku, ya Rob, datang ke tempatku silaturahmi. Kemudian orang ini saya beritahu, ambillah itu. Dia minta upahnya yang dulu dikumpulkan. Kemudian orang itu saya beritahu, ambillah semua lembu yang ada di orang tersebut, yang ada di pengembala. Ambillah semua. Ini sudah beranak tidak banyak, sudah jumlah. Ambillah semua itu. Loh, kok begitu banyaknya, juga kan? Iya, itu punya uang kamu yang aku kumpulkan dan aku belikan itu, sehingga sekarang jadi berkembang biak banyak. Maka ambillah semua itu milikmu semuanya. Kemudian orang ini menyampaikan, ya Rob, jika engkau tahu bahwa apa yang aku lakukan seperti itu adalah baik, maka bukalah batu ini, sehingga saya ingin melihat kekuasaan, saya ingin melihat wajahmu. Maka ketika mendengar permohonan pemuda yang kedua ini, bergeserlah lagi batu itu sehingga lebih lebar lagi dari yang pertama. Kemudian pemuda yang ketiga bermohon juga kepada Allah dengan amal solehnya yang pernah dia lakukan, bahwa pada suatu saat yang lalu orang ini punya saudara, punya orang, kalau di kitab itu disebutkan sepupunya, seorang wanita yang cantik. Tiba-tiba saya kepingin jatuh cinta kepada sepupu saya, tetapi karena suatu hal saya tidak bisa menikahi, terus saya paksa dia untuk bisa melayani saya. Dengan saya memberikan imbalan tertentu kepada dia, saya paksa dia untuk melayani saya. Tetapi ketika saya sudah hendak melakukan sesuatu terhadap saudara sepupuku ini, tiba-tiba dia berteriak, takutlah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Mendengar hal yang seperti itu, tiba-tiba aku tidak jadi melakukan dan aku meninggalkan sejauh-jauhnya perbuatan itu. Maka kemudian, ya Rob, kalau apa yang aku lakukan ini adalah amal yang baik, engkau tahu bahwa aku telah melakukan itu, perkenankan ya Rob, bukalah pintu gua ini, supaya batu itu bisa bergeser lagi sehingga saya bisa keluar dari jebakan yang ada di dalam gua ini. Maka kemudian terbukalah kembali, bergeserlah pintu itu, sehingga setelah 3 orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal solehnya masing-masing, maka pintu itu akan menjadi terbuka sehingga 3 pemuda ini bisa keluar dari gua itu. Ini namanya wasilah, tawassul dengan amal soleh. Dalam versi yang lain, saudaraku semuanya, hadirin dan ikhwan wal rahmatullah, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar pun seringkali mencontohkan hal tersebut kepada kita. Banyak ikhwan-ikhwan yang ketika pada saat-saat genting, saat-saat sudah tidak punya daya dan kekuatan, lebih spesifiknya orang itu misalnya sudah ada orang yang sakit parah, sudah tidak bisa ditolong misalnya. Tiba-tiba Al-Mukarram datang meminta doa. Al-Mukarram berdoa, ya Allah, tolonglah orang ini dengan amal baiknya yang ditolong, ya Allah. Ini dengan amal baik yang dulu bantu tolong selamatkan orang ini. Sembuh. Mohon maaf kalau boleh saya sebutkan, kita di Makassar pun seperti itu.
Ada salah satu ikhwan kita di Makassar ini sudah semuanya ini kena penyakit kulit. Oleh dokter sudah divonis dia sudah mau mati kurang berapa lama. Al-Mukarram ke situ. Al-Mukarram memohon kepada Allah dengan amal baiknya orang itu. Dimohonkan oleh Al-Mukarram untuk kesembuhan orang tersebut. Jadi Allah menggandengkan amal solehnya dia menebus penyakitnya itu dengan amal solehnya, kan bahasa lainnya seperti itu. Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Dan masih banyak versi-versi yang lain. Begitu juga orang, kalau nggak salah saya pernah mendengar ada orang yang hendak meninggal ketika itu, tapi Al-Mukarram ada bergaya minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah agar ditolong karena dengan amal soleh sehingga semuanya bisa tertolong. Ada yang seperti itu. Banyak versi-versi lain yang itu Al-Mukarram sering berikan kepada kita semuanya pengetahuan semacam itu. Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Ada kemudian yang ketiga, tawassul dengan bis-sholihin, dengan orang soleh. Tawassul dengan perantara orang soleh. Bagaimana perwujudannya kalau tawassul dengan orang soleh itu? Seperti amalnya kita itu. Ila hadratin Nabi Mustafa dan seterusnya, ila hadrati ahli silsilah bil qadiriyah dan seterusnya, khususnya ila hadratil Mukarram yaitu Muhammad Ali An-Nafi dan seterusnya. Itu adalah kita memohon pertolongan kepada Allah dengan barokah karomahnya orang yang kita kirim Fatihah itu, kita tawassul. Itu namanya tawassul dengan orang soleh. Nah, kita semuanya hadirin Bapak Ibu sekalian, bila memang kita merasa tidak mampu mengaturkan segala sesuatu kepada Allah, media ini bisa kita pergunakan, wasilah semacam ini kita pergunakan. Tetapi ternyata fakta yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ikhwan wal akhwat, yang paling jos itu kalau kita langsung guru yang kita jadikan wasilah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh wasilahnya kita lakukan dengan ila hadrati Al-Mukarram, boleh dengan kita langsung datang dengan Al-Mukarram, boleh dengan mujahadah langsung, dengan cara tawajuh kita menghadirkan beliau dengan cara seperti itu, boleh saja. Itulah yang disebut tawassul dengan bis-sholihin. Itu namanya, istilah yang lainnya adalah robi. Itulah yang istilah lain bisa dibilang dengan robi. Maka kita semua diperintah oleh Rasulullah, jadilah kalian selalu bersama Allah. Kalau kalian merasa tidak bisa menjadi orang yang selalu bersama Allah, jadilah kalian bersama orang yang selalu bersama Allah, supaya apa yang kalian mau inginkan, mau sampaikan bisa tersampaikan kepada Allah. Nah, itulah bisa kita tempuh dengan tawassul bis-sholihin. Karena mungkin yang pertama dengan amal kita, kemudian dengan dengan wasilah itu mungkin kita belum bisa melakukan seperti itu. Ya kita dengan bis-sholihin itu, dengan tawassul mempergunakan perantara guru kita, itu yang paling efektif kalau menurut saya. Dan itu yang terjadi seperti yang sudah pernah saya ceritakan, dan banyak sekali cerita-cerita kisah-kisah yang betul-betul sebagai wujud daripada ayat tersebut. Tahu ilahi wasilah tawajjahtu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Itulah penting di sini. Maka inilah hadirin Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikut, berwasilah dengan orang soleh. Di dalam surat An-Nisa disampaikan ayat 64. Lau ja'ahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum rasul lawajadullah tawwabar rahim. Mohon maaf kalau keliru. Ayatnya ayat surat An-Nisa ayat 64. Jika datang kepadamu seorang yang zalim, kemudian dia minta ampun kepada Allah, kemudian Nabi memohonkan ampun juga terhadap orang tersebut, baru kemudian lawajadullah tawwabar rahim. Jadi permohonan ampun ini belum tentu dijawab. Sekalipun dia sudah minta ampun kepada Allah, belum tentu dijawab. Tetapi ketika Rasulullah ketika itu memohonkan ampun pula kepada Allah, lawajadullah tawwabar rahim, maka orang itu barulah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ini adalah kita kiaskan
Begitu juga kita datang kepada guru, meminta tolong kepada guru, memohon bantuan kepada guru, apapun kita minta. Kita juga minta kepada Allah, tapi ketika kita sampaikan kepada guru dan guru memintakan pula kepada Allah, baru nanti akan terwujud permohonan kita, terkabul permohonan yang kita sampaikan tadi. Itu adalah wasilah dengan orang soleh, menggunakan perantara orang soleh. Sehingga dengan demikian saudaraku semuanya, hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, menjadi penting bagi kita merapatkan hati ini, mendekatkan hati ini kepada guru, menjadi sangat dominan dalam kita. Karena memang kita tidak memiliki persyaratan apa-apa tentang hal itu. Ada 3 doa, ada 3 hal yang menjadi penghalang terkabulnya doa. Salah satu dari itu adalah aklul haram, makan barang-barang yang haram. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak tahu apakah yang rezeki yang kita peroleh itu betul-betul halal atau haram atau syubhat. Kita sama-sama tidak tahu. Kenapa demikian? Sebab kehidupan kita sekarang ini sudah syarat dengan berbagai tipu daya. Boleh jadi kita tidak melakukannya, tapi mungkin partner kita yang melakukannya. Bersama dengan orang yang melakukan tipu daya itu apa yang diperoleh pun itu sama dengan kita yang melakukan juga. Nah, debu ini namanya akhirnya kelilipan juga akhirnya kan gitu. Nah, itu salah satu faktor tidak terkabulnya doa dalam kita sendiri. Yang berikutnya kita banyak dosa. Itu juga seperti itu. Oleh karena itu, untuk membebaskan dari hal-hal yang semacam ini, ya sudahlah kita bergabung saja, berwasilah saja, merapat saja, berrobito saja. Karena beliau nanti insya Allah yang menjamin sampainya apa yang kita sampaikan kepada Allah. Itu yang paling baik, yang paling enak, yang paling efektif. Sehingga dengan demikian, kenapa posisi guru? Kalau Nabi mengatakan ini ashabi kan nujum, gitu. Seluruh sahabatku seperti bintang. Biayakan kata itu kita itu. Kita ketika ikuti mereka itu, jejak mereka itu ikuti. Karena mereka itu yang mampu memberikan hidayah memberikan petunjuk kepada kalian. Nah, ini kalau ke bawah ikuti gurumu itu. Saya yang begitu. Karena guru itulah yang bisa menuntun kita, yang bisa mengantarkan dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Karena beliau itu adalah pancaran cahaya, dia memancarkan cahaya ke dalam kehidupan kita secara pribadi. Walaupun kapasitas dan seberapa kita mendapatkannya itu tergantung daripada kita sendiri. Tetapi sedikit-sedikitnya kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Bahkan kalau kita sering Al-Mukarram menyampaikan, wis tak bagi-bagi uang setiap saat sudah tak doakan semua murid-murid. Karena semua, jangankan kita yang baik-baik, yang tidak baik pun didoakan. Kenapa? Kata orang sudah termasuk bagian daripada kehidupan. Nah itu kelebihannya, keuntungannya orang-orang yang menyandarkan kita, mengaitkan kita pada guru dalam kita menjalankan roda kehidupan. Lebih-lebih ketika kita beribadah. Maka ketika kita berdoa, ketika kita bertawasul, beliau akan hadir dalam bayang-bayang kita. Hadirnya beliau itu banyak versinya. Boleh jadi hadir beliau tatkala memberikan tausiah, sehingga mendengar tausiahnya beliau hati semakin mantap. Boleh jadi seperti itu. Boleh jadi beliau hadir kepada kita tatkala kita sedang ngobrol enak asik. Ketika itu kita semakin kuat ini, semakin berdebar-debar hati, semakin bersemangat, semakin termotivasi. Boleh jadi ketika kita berdoa, beliau hadir saat kita bersama-sama berzikir. Maka ketika itu yang terjadi, Masya Allah, seperti beliau nalkin langsung kepada kita perasaan. Dan boleh jadi beliau hadir dalam berbagai versi-versi yang lain. Mohon maaf, saya sedikit cerita. Saya pertama kali kalau nggak salah baru
umroh yang ketiga kali. Umroh yang ketiga. Al-Mukarram itu menurut versi saya, beliau mencontohkan caranya orang melaksanakan sholat yang benar dan khusyuk. Saya melaksanakan sholat maghrib ketika itu di Masjid Nabawi, di dekat makam Rasulullah. Tiba-tiba saya didampingi oleh beliau. Jadi dalam hati itu, perasaan saya itu merasa didampingi oleh beliau, mencontohkan tata cara sholat kepada saya. Beliau pakai, tapi beliau tidak hadir dengan menggunakan berbaju kiai, tidak. Beliau menggunakan kaos yang ada apa namanya? Ya lorek, ada biru, ada kuning, ada hitam, ada merah. Pakai kaos, pakai celana jeans, pakai koyo ya. Dia ada di samping saya. Dalam perasaan saya melaksanakan sholat itu. Ketika saya beliau seperti ada persis di depan saya, mendampingi saya melaksanakan sholat, mencontohkan cara sholat yang benar dan cara sholat yang khusyuk. Seperti itu. Nah, hadirnya guru itu macam-macam versinya ketika itu. Nah, itu adalah rohibah. Itulah tawassul. Maka inilah yang diperintah oleh Nabi, kun ma'allah wa illam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiru. Jadi hadis ini betul-betul memberikan inspirasi yang sangat luar biasa kepada kita, yang menyadarkan bahwa kita ini bukanlah siapa-siapa. Dan kita tanpa pertolongan pihak lain, tanpa pertolongan orang-orang soleh, mudah, masya Allah, nggak tahu kita jadinya seperti apa. Karena kita memang selalu bergelimat dengan dunia yang serba kekurangan, selalu bergelut dengan dunia yang mengarahkan kepada kita berbuat tidak baik, selalu bergelut dengan rezeki yang kadang-kadang juga tidak jelas kehalalan. Kalau misalnya jelas itu bukan barang haram, bisa saja rezeki yang kita dapatkan itu dengan rezeki yang syubhat. Nah, semua ini adalah salah satu faktor tidak langsungnya permohonan kita kepada Allah. Untuk itu, jangan kemudian kita berputus asa dengan kekurangan tersebut, tapi manfaatkanlah bahwa kita ini punya guru yang mampu mengantarkan wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan demikian kita akan bisa melakukannya sebagaimana orang-orang soleh yang sudah lebih awal. Itu yang disebut di dalam Al-Quran, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Zikir itu mengantarkan kita ke dalam posisi itu agar kita bersama dengan orang-orang soleh, para nabi, para syuhada, para soleh. Itu guru akan mengantarkan ke sana. Dan mereka itulah teman terbaik dalam kehidupan. Tidak ada yang lebih baik teman, karena memang itulah ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ulaika masyaallah sampai lupa. An'ama Allahu minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah hasuna rafiq, teman yang terbaik. Teman yang terbaik. Tidak ada teman yang terbaik selain para nabi, selain para waliullah, selain orang-orang soleh. Dan guru kita mengantarkan agar kita bisa bersama dengan kelompok mereka. Dengan cara apa? Guru mengajarkan kepada kita dengan berzikir. Di dalam berzikir itulah sudah segalanya. Karena kita diantarkan kepada sana, yang tinggal kita bagaimana kita bisa dekat dengan yang mengantarkan kita, yaitu guru kita. Itulah yang disebut waqtaru ilaihi wasilata wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan hadirin Bapak Ibu sekalian, yang saya sampaikan ini bisa mengantarkan pribadi saya juga untuk terus bersama-sama menguatkan diri, berwasilah, berrabithah, mengaitkan kita kepada guru kita, sehingga apa yang menjadi harapan dan cita-cita besar kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala tersampaikan melalui barakah dan karomah beliau-beliau itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana abwaabal khair, Allahumma aftah lana abwaabal rahmah, Allahumma aftah lana abwaabal maghfirah, Allahumma aftah lana abwaabal rizq, Allahumma aftah lana abwaabal sa'adah, Allahumma aftah lana abwaabal jannah. Ya mufattihal abwaab, ya musabbibal asbab, ya dalilal mutakhairin, ya muqallibal qulub wal absar.
يا إله المستغيثين أغثنا 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 ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين واعتصموا بحق الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة مرشدنا وببركة المقرب يا محمد علي حنفي عباد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يوم الدين يا نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.